Halo, selamat malam teman-teman Tapele, apa kabar? Setelah sekian lama akhirnya Tapele kembali hadir menemani malam minggu kalian. Semoga topik pembicaraan kali ini menarik dan aku yakin pasti menarik. Karena bukan hanya aku, bukan ada cuma Kaneles, bukan cuma ada Yupi, tapi hari ini kita ditemenin sama Kanana atau Kak Maria Goretti anak kakak dari Jaga Aksi. Halo kakak Jaga Aksi juga di sini udah nonton. Nah hari ini Tapele membawakan tema warga bicara anti korupsi. Ini tuh sangat amat menarik pembahasan kita pada malam hari ini karena sebenarnya kita mau membahas sedikit tentang TWK. Pasti menarik banget nih teman-teman, pasti yang nonton ataupun yang lagi update berita hari-hari belakangan ini pasti udah paham banget tuh apa ya itu TWK, tes wawasan kebangsaan, dan kita mau ngebahas tentang point of view, bagaimana point of view perempuan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kesannya kok melecehkan ya, atau mungkin bias dan menyimpang dan mungkin nggak tepat sasaran sebenarnya pertanyaannya. Jadi kita mau undang Kanana dan Kaneles untuk join bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Oke. Kita tunggu ya. Semoga teman-teman kakak yang nonton sehat selalu, tetap menjaga protokol kesehatan. Kita juga terus berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Kita bukan cuma live aja, tapi semoga kita bisa ngobrol langsung, sharing bareng gitu ya. Nah, selain mungkin kita bahas tentang TWK, kita juga menarik banget beberapa waktu lalu, mungkin seminggu atau 5 hari yang lalu. Hai Halo Vi, Kaneles, selamat malam, apa selamat kabar? malam. Baik Vi. Vi sendiri gimana kabarnya? Baik Kak, sehat-sehat. Kaneles di mana ini? Ini saya di kos dan biasa kalau di kos itu jaringannya memang jelek ya. Gak Gitu. apa-apa Kak, semoga hari ini jaringannya bagus. Tapi ini bagus nih. Kadang Ya tuh kalau lumayan awal lumayan. jaringan Kaneles bagus, nanti ke Ini belakang pasti ini error. lumayan lah. Halo teman-teman semuanya, selamat bergabung ya yang Saat sudah bergabung. bergabung. Iya. Terus tadi aku juga cerita Kak, kalau kita hari ini juga kayaknya kepengen membahas tentang The End Game. Jadi ada video yang Oke. diupload dokumenter tentang eh, gila ya, ternyata pertanyaan-pertanyaan menjebak itu Iya sih. separah itu. Dan wah Itu. itu kan kayak hah gitu, cuma bisa hah dan kaget. Iya betul betul. Nah nanti kita bareng Nana ya. Eh, Iya dong, kita akan Teman melakukan. kita Nana ini dari NTT. Jadi bakal Oh, bergabung dengan kita buat diskusi curcol lah. Halo Bang Gigi, teman-teman yang lain. Selamat datang ya. Kita mau curcol. Tapi kali ini mau lihat dari perspektif teman-teman muda yang perempuan. Kalian kalau diajukan pertanyaan kayak gitu, rising nggak gitu kan? Atau gimana sih perspektif kalian tentang keindonesiaan, tentang Pancasila itu kayak gimana? Ya kan, Vi? iya, menarik. Nah, Si dan saya itu tim Tapele. Buat yang for your information lah. Buat yang baru Kita join, sambil nunggu Nana ya. ya Kak. Hmm. Ini Nanti tadi mungkin bergabung ya, ya kami itu, biar tambah seru pembicaraan malam hari ini. iya. Halo teman-teman dari uh, kalau Umbutan Muridi itu tadi aku sempat ngeliat Walia, Wali NTT. Salam kenal ya. Oh, halo Kak, salam kenal. Mungkin kapan-kapan kita bisa bicara soal lingkungan kali ya, teman-teman bisa join gitu. Seru Kak pasti. Gas. Nana udah Iya. gabung?
Halo Nana. Atau kan Nana join pakai ini, pakai akunnya Jaga Aksi. Ya. Coba invite deh. Boleh. Kak Umbu. Karena ini gestar kita malam hari ini. Halo teman-teman, selamat malam. Selamat malam. Halo tim Tapele, selamat malam. Selamat malam. Kita hijau-hijau ya Kak. Masih sehat senantiasa kan ya Les? Puji Tuhan. Ini ada Sierra. Nana, ada Sierra di sini dan saya. Hai Kak. Halo Kak Vi, salam kenal. Semoga suara saya kedengaran jelas ya Kak. Jelas Kak. Semoga sharingnya jalan lancar ya Kak. Amin. Karena terima kasih pertama-tama udah mau gabung Tapele. Mungkin kita mulai karena diri dulu kali ya, biarkan kenal saya akan Kanana. Terima kasih Kavi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu buat keluarga besar tapele.id yang sudah bersedia untuk mengajak saya untuk sharing bersama pada malam hari ini. Terima kasih Bang Neles, kemarin kontaknya mendadak seusai kita diskusi juga soal film kemarin KPK di In-Game. Saya adalah salah satu founder di Jaga.Aksi, salah satu platform jurnalis warga anti korupsi di Nusa Tenggara Timur. Saya sama Kaneles sama-sama alumni Akademik Jurnalistik Lawan Korupsi KPK tahun 2020 kemarin, juga satu tim sama Bang Neles, jadi sudah banyak kesempatan seforum sama Bang Neles yang sudah makan asam garam dalam gerakan-gerakan seperti ini, Kak. Terima kasih banyak sudah mengajak Nana yang masih belajar ini untuk berbagi. Luar biasa, ini kita kedatangan founder. Such an honor buat Tapele. Jadi hari ini kan tadi aku udah cerita sedikit kalau kita mau sharing tentang kemarin juga Endgame KPK yang ditonton warga Indonesia. Dari Kanel mau sharing apa Kak? Apa takut nonton terus Kak gimana? Kalau itu gimana Kak? Sorry Vi, aku nggak dengar dengan jelas gitu. Suaranya Kak Vi kayak keputus ya Kak? Oh, Ya. sorry. Kalau keputus-putus. Sebentar, sekarang better Kak? Oke. Aman nggak? Oke. Tadi Kak sebelum aku nanya ke Kanana, mungkin aku mau nanya dulu ke Kaneles. Kaneles setelah menonton video The Endgame, apa first impression-nya gimana Kak? Kaget kah? Ternyata tren itu dilontarkan dengan cara seperti itu juga. Gimana nih Kaneles? Mungkin boleh cerita sedikit. Iya, betul banget. Tapi forum ini kan forumnya Nana, cuman mungkin kalau aku bisa ngasih sedikit pengantar. Di Endgame KPK, film dokumenter dari Watchdog itu mengafirmasi bahwa ternyata ada problem besar dalam masalah alih status pegawai. Dan di situ berkelindan dengan kepentingan yang sifatnya koruptif. Bagaimana mungkin orang dites wawasan kebangsaan, tetapi pertanyaan dan desain tesnya bukan sesuatu yang menguji soal wawasan kebangsaan. Itu. Dan kalau dilihat orang-orang yang disingkirkan, itu adalah orang-orang yang memang secara
track record mereka bagus, tetapi disenangi oleh pimpinan paling tidak satu atau dua orang saat ini begitu, terutama Pak Ketuanya. Jadi memang ini sudah jelas, dan secara kebetulan lagi orang-orang yang disingkirkan itu pernah berhubungan, berkonflik ya dengan Pak Ketuanya, berkonflik dalam pengertian bahwa memang mereka mempertahankan integritas mereka, integritas kelembagaan, dan mempertahankan pengusutan kasus harus tetap, di mana Pak Ketua kala itu dia adalah orang yang sangat terindikasi melakukan kebocoran informasi, menahan kasus tidak naik dan seterusnya. Kira-kira itu. Jadi film itu sebenarnya mengamini saja begitu. Oh, ada upaya terstruktur, sistematis, masif, nah lengkap kan dari paling tidak dia ini sebagai aktor lapangan lah, atau bisa jadi aktor intelektual juga. Tapi di situ Suaranya Bang Neles keputus ya, Kak? Oke, thank you Kaneles, meskipun terakhir agak terputus, aku nangkep poinnya. Kenapa Kak? Kenapa Kaneles? Suaranya Bang Neles putus-putus. Kayaknya jaringan deh Kanana. Oke. Bener siapa yang dibilang sama Kaneles ya Kak, memang apa ya, terkesannya mereka disasaran tanda kutip, dan akhirnya mereka ya sudah memang sasaran dan memang sudah dibidik dari awal. Oke. A, B, C, D, seperti itu ya Kak, seperti sudah ada skenario. Nah, aku sekarang mau nanya ke Kanana, gimana nih Kak soal TWK ini yang mungkin pertanyaannya bias, apalagi mungkin dilihat dari perempuan yang mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya nggak ditanyakan dan malah terkesannya melayani perempuan gitu Kak. Gimana nih menurut pandangan Kak? Oke, Kak. Saya pikir apa yang jadi keresahan kita sebagai publik itu sudah terangkum juga ya dalam dokumenter terbaru Watchdog kemarin, KPK di In Games, bahwa kita melihat ada yang namanya tes wawasan kebangsaan, jenis kelaminnya nggak jelas gitu. Ada tes asesmen. Ini sebenarnya tes apa asesmen sih nggak jelas ya Kak. Terus di sisi lain pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu memang seksis, bias gender, bias keagamaan, bias keyakinan, dan betul-betul tidak ada relevansinya dengan upaya ataupun gerakan anti korupsi di Indonesia. Karena kalau misalnya kita lihat ada cerita-cerita dari teman-teman di KPK, ada pertanyaan yang muncul ketika TWK kemarin, ditanyain, kamu sudah punya pacar belum? Oh, pacarannya sudah mau lanjut ke tahap pernikahan atau enggak? Sudah dikenalkan ke orang tua atau belum? Lalu di sisi lain ada juga yang menanyakan soal hasrat seksual. Apa sih relevansinya dengan upaya pemberantasan korupsi? Nggak ada sama sekali. Lalu di sisi lain juga, ketika kita melihat pertanyaan-pertanyaan yang nggak masuk akal ini dalam tes wawasan kebangsaan, saya pikir tesnya hanya mengada-ngada saja. Ya betul sekali, ini upaya sistemik untuk menjegal orang-orang yang berintegritas di KPK. Saya memang kalau secara pribadi berkegiatan dengan KPK itu sejak tahun 2015 karena saya pernah terpilih untuk mengikuti Anti Corruption Youth Camp di Jogja. Waktu itu saya masih SMA, dan sejak 2015 itu memang banyak bergerak dengan teman-teman di Kianmas. Ada kegiatan-kegiatan dari teman-teman di Kianmas, dari kecil bergerak. Justru sebagian besar pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK ini yang dianggap tidak ini ya Pak, tidak lolos TWK oleh pimpinannya mungkin, atau mereka yang ada di balik layar
TWK. Padahal kita jadi saksi benar bahwa mereka ini orang yang selalu berupaya untuk melakukan upaya preventif, upaya advokasi, atau bahkan sementara menangani kasus-kasus mega korupsi. Lah, lalu kemudian kalau misalnya kita tarik refleksinya dengan KPK di in-game kemarin, benar-benar sih ini sudah pembunuhan terhadap gerakan anti korupsi di Indonesia. Kalau di Watchdog documentary KPK di in-game ini tidak seperti di in-game yang ada di Marvel itu, Avengers, bahwa Thanosnya dikalahkan pada akhirnya. Tetapi kalau di KPK di in-game, ya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia ini sudah menuju sakratul maut. Pimpinannya saja sudah superioritas seperti itu, sibuk bertemu orang ke sana kemari, masak nasi goreng, naik helikopter mewah, bukan membelah para pegawainya. Apa yang mau diharapkan dari lembaga yang berintegritas seperti KPK? Karena ya kita harus mengakui bahwa lembaga anti rasuah yang benar-benar berani untuk menangani kasus-kasus mega korupsi sampai sekelas menteri itu hanya KPK. Tapi kalau misalnya dilemahkan pada akhirnya, apa kabar lagi lembaga-lembaga lain? Jangan sampai kasus-kasus korupsi di lembaga penegak hukum itu malah makin naik statistiknya, makin banyak pelakunya yang kemudian tidak bisa ditangani oleh KPK lagi. Ini baru TWK loh, apalagi nanti kalau misalnya sudah jadi ASN, gimana nasibnya? Tia, aku ada pertanyaan buat Nana. Boleh, Kak. Nana, berarti apakah Nana setuju kalau situasi saat ini itu sebenarnya kita jangan melihat bahwa ini ada 75 yang kemudian direvisi menjadi 51 orang akan kehilangan pekerjaan. Tetapi apakah secara signifikan orang-orang itu punya dampak dalam pemberantasan korupsi? Artinya gini, kalau kita lihat kan hampir seluruh kasatgas, hampir ya, itu kasatgas penyidikan itu kan tidak lolos ya dan diberhentikan. Nah, sementara mereka itu tangani kasus korupsi bansos, korupsi benur, korupsi yang dilakukan oleh menteri, ya kan? Nah, jadi ya benar sekali. Menurut Nana, apakah ini memang karena 51 ini aja yang kehilangan pekerjaan lalu mereka berteriak itu, ataukah memang bukan soal itu? Silakan Nana. Oke, Bang Niles, terima kasih, pertanyaan yang menarik sekali. Kalau dari Nana pribadi, bahwa ketika kita saat ini ramai sekali kita membahas soal nasib 75 staf KPK yang tidak lolos TWK, kemudian dibagi lagi ya 51 sama 24, saya pikir kita tidak hanya berbicara soal nasib mereka yang 75 atau 51 dan 24 ini, tetapi nasib kita semua sebagai warga negara juga tentang masa depan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kalau dalam konteks TWK kemarin kita lihat oknum-oknum ataupun sosok-sosok yang tidak lolos dalam TWK itu adalah kasatgas atau penyidik-penyidik dalam kasus mega korupsi, ada ekspor benih lobster, terus kasus korupsi bansos, kemudian juga kalau yang kasus-kasus di mega korupsi yang memang selama ini selalu luput dari perhatian publik, juga yang lagi menangani si buron itu Harun Masiku. Saya pikir memang ini satu tes yang memang by design sih, Kak. By design kita jadi sebagai publik jadi bertanya-tanya kepentingan siapa yang diperjuangkan sebenarnya. Pimpinan KPK ini berpihak kepada siapa sebenarnya? Kita bisa lihat drama-drama buntut yang berkepanjangan setelah TWK itu, begitu pimpinannya dipanggil untuk menghadap ke Ombudsman, menghadap ke Komnas HAM, selalu mangkir. Padahal yang selalu mangkir dari sidang-sidang atau dari panggilan selama ini kan para para tersangka korupsi, para terdakwa. Masa iya pimpinan KPK takut gitu? Maksud saya gini loh, Kak. Dalam pandangan saya sebagai seorang awam, sebagai seorang warga negara, juga sebagai seorang perempuan, kalau misalnya memang TWK itu adalah satu asesmen, satu tes untuk betul-betul alih status dari para pegawai KPK tadi, dan memang itu murni untuk kepentingan publik, kalau dipanggil untuk menghadap ke Komnas HAM, menghadap saja.
kalau misalnya mangkir terus ya kita jadi makin yakin ya bahwa ini bukan kepentingan publik yang diperjuangkan gitu. Jadi ini memang benar-benar by design, ini memang tes yang kesannya mengada-ngada saja hanya untuk kemudian ini sih Kak. Jangan sampai ada kepentingan ekonomi politik yang sementara bersembunyi di balik upaya-upaya pemberantasan korupsi atau malah gerakan anti korupsi dijadikan sebagai salah satu batu loncatan untuk menutupi aksi-aksi para koruptor lagi. Katanya mau berjuang untuk gerakan anti korupsi, malah melindungi koruptor. Lah gimana kan? Bener. Betul. Bukannya malah dipertahankan, malah dilindungi akhirnya. Iya. Jadi komisi perlindungan koruptor dong. Tetap KPK kan? Iya, kita tetap KPK. Tapi Nana, mungkin pertanyaan juga. Misalnya gini, lah kan cuma 51 orang. Kan bisa diganti lagi. Gimana? Oke, seperti yang diceritakan oleh teman-teman juga ya Kak, yang sebagian yang tidak lolos TWK dalam beberapa forum yang mungkin kita ikuti bersama, ya bahwa memang sekarang mungkin ya angkanya 51 atau 24 atau angkanya 75. Jangan sampai kedepannya angkanya berlipat ganda lagi dengan metode yang jauh lebih jahat lagi, tersembunyi lagi, masif lagi. Ya memang karena kita ingat aja ya peribahasa, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Mulai saja dulu dari yang angkanya kecil dulu, karena takutnya kalau misalnya 1.500-nya sekaligus dinyatakan tidak lolos TWK, pasti akal bulusnya itu langsung ketahuan. Ya sudah, mulai dari angka yang kecil dulu gitu. Jadi kenapa mereka mulai dari angka yang kecil dulu? Karena mereka pangkas orang-orang yang memang berintegritas, orang-orang yang selama ini kita kenal kritis terhadap kebijakan pimpinan, kritis terhadap kebijakan negara yang bahkan tidak melindungi upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi jangan berpikir bahwa itu hanya 51 atau angkanya cuma 75 sementara masih ada sekitar 1.000-an atau 600-an pegawai lain yang masih berintegritas, karena kerja-kerja pemberantasan korupsi di Indonesia itu tidak bisa hanya dilakukan oleh segelintir orang, tapi ini upaya kolaboratif, gerak bersama yang memang semestinya dimulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi ini yang kita kenal sebagai anak kandung reformasi. Jadi jangan lahirkan pemikiran-pemikiran baru, angkanya Iya cuma sedikit kok itu. Iya, karena bisa saja kan ya Kak, ada rencana lebih besar. Iya. Dan mungkin akhirnya kan point of view. Gimana, Ki? Kenapa Kak? Enggak, maksudnya 51 itu pun. Jadi sebenarnya kan kalau dilihat komposisinya penyidik, penyelidik itu tuh nggak banyak gitu. Jadi Ya. 51 atau 75 atau 24 yang diberhentikan itu mayoritas banyak yang penyidik tuh, penyelidik tuh. Itu artinya ada kekurangan yang signifikan di sana gitu. Jadi apakah kemudian 1.000 yang lain punya kemampuan untuk menyelidik dan menyidik? Tidak, karena mereka bukan penyidik dan penyelidik, itu masalahnya. Jadi ya betul sih kata Nana tadi. Silakan Vi. Oh iya, bener kan tadi ngelanjutin yang tadi kan Nana. Mungkin kalau point of view orang mungkin ya kan 51 aja misalnya, atau total 75, masih ada ribuan yang lolos. Berarti kan mungkin yang salah yang minoritas itu bukan mayoritas. Mungkin orang akan berpikir seperti itu. Balik lagi seperti yang Kanel juga tadi bilang, bahwa belum tentu 1.000 orang itu punya kemampuan yang sama, investasi yang sama, nilai-nilai kepribadian yang sama. 75 Apakah orang. ada jaminan misalnya kayak diganti terus tiba-tiba mereka mampu untuk mengusut gitu? Iya kan? Ya. Itu masalah Betul. juga itu. Nah, aku mau nanya. Dan malah jauh lebih tidak bebas lagi kan ya Kak? Dan jauh lebih tidak bebas lagi yang statusnya udah ASN. Gimana? Iya. Contoh independen. Sangat Berarti harus pro ini dong, pro pemerintah dong. Bisa kontra. Nana dan Vi, kan sangat mungkin banget nih. Misalnya udah jadi ASN kan, terus lagi nangani satu kasus, tiba-tiba di apa sih namanya, dimutasi, Dipecat atau enggak dikasih peringatan. Iya kan?
Gila tuh. Benar. Akhirnya nggak selesai kan, padahal kita dengar yang di game bilang udah dipepet, tinggal ditangkep nih. Cuma ya itu ada, apalagi kalau di ASN Tiba-tiba disuruh pulang. Nggak usah lanjutin penyidikannya. Ini pertanyaan. Akhirnya yang koruptornya makin kaya ya. Pertanyaan aku buat kalian berdua. Iya Kak. Semisal nih, kalian berdua ikut tes wawasan kebangsaan. Terus dikasih pertanyaan, mau nggak jadi istri kedua saya? Gimana menurut kalian? Dari kafe aja dulu ya. Jawab ini, kalau aku mungkin ya, jangankan itu deh Kak, jangankan itu deh. Dikasih pertanyaan itu misalnya kayak itu, Kak, kamu udah ngapain aja pacaran? Iya. Iya, enggak. Itu kan jawaban ibu di video itu kan memang betul. Ya, kita bercerita. Ya, selain ke pacaran nih, mau apa lagi? Terus mereka bertanya, masa iya cuma itu? Apa yang mendasari mereka membuat pertanyaan itu tuh apa? Aku kalau mungkin ditanya, mau nggak jadi istri kedua? Ya nggak mau lah. Mungkin akan mungkin akan langsung memberikan pertanyaan yang mungkin ibu atau mbak yang bertanya emang mau dijadiin yang kedua, mau dimadu. Oh iya. Kayaknya harus menunggu awal. Harus ngebalikin pertanyaan deh kayaknya. Kalau kamu gimana jawabnya? Kalau Nana pertama mungkin tatap aja dulu si asesornya tadi atau pewawancaranya. Ditatap aja dulu, diam-diam aja dulu. Lalu yang kedua, membeban saya, apakah saya bersedia jadi istri kedua atau ketiga. Kalau misalnya dia jelasin, pasti saya akan coba untuk menjelaskan. Lah, mau jadi selingkuhan aja saya nggak mau, apalagi jadi istri kedua gitu. Mendingan jadi diri sendiri daripada jadi istri kedua, sendiri aja gitu. Yang kalau misalnya ibunya masih bersikeras, ya udah tinggalin ruangan aja, nggak ada urgensinya juga untuk menjawab pertanyaan itu gitu. Jadi itu jelas-jelas jadi satu penanda bahwa si asesornya ini, si penanyanya ini yang ada di kepalanya itu bukan soal upaya ataupun rencana-rencana gerakan anti korupsi di Indonesia, tapi hal-hal yang berkaitan dengan selangkangan, hal-hal yang berkaitan dengan urusan relasi personal yang bersangkutan gitu. Nggak penting untuk dijawab sih Kak kalau aku. Iya. Udah nggak masuk akal pertanyaan-pertanyaannya. Kayak kenapa harus ditanyakan Berarti itu? sebenarnya nggak Apalagi kompeten dong mereka kan? Iya. Iya. Mas saya sih nggak mau sebutin identitas juga kan ya Kak. Mas saya ada asesor. Kamu nggak perkenalkan diri dari lembaga mana, tapi seenak dengkul mengajukan pertanyaan yang bahkan sifatnya ke personal gitu, ranah personal gitu. Hak kamu apa? Orang tua saya saja nggak pernah ngajuin pertanyaan seperti itu, mas saya kamu yang coba jadi asesor yang identitasnya nggak jelas mau nanya-nanya soal rumah tangga saya, soal hubungan asmara saya sama orang lain, soal orientasi seksual dan bahkan soal kepercayaan saya. Lucu banget kan ya Kak? Betul. Iya. Persis itu terlalu nggak masuk akal. Dan itu tadi maksudnya dari awal juga ya kita udah melihat banyak sekali kejanggalan gitu loh kayak yang terjadi, mulai dari itu tadi dia nggak memperkenalkan diri, terus cara nada bertanyanya juga bukan seperti asesor yang mungkin ya memang ya nanya aja, nggak harus pakai emosi, nggak harus pakai gestur tubuh yang seakan-akan jawab nggak. Iya. Kan saya nanya, jawab dong. Nggak harus kayak gitu. Namun ini menandakan bahwa sebenarnya kelihatannya banyak juga nih asesor, banyak lembaga negara itu mereka mencoba untuk mungkin menguji orang, misalnya dia pengen menguji orang tapi dengan mengajukan pertanyaan yang bisa melecehkan dan seterusnya untuk melihat respon. Tapi kan sebenarnya aku nggak tahu ya bagaimana pertanyaan sama kalau misalnya orang mengatakan bahwa ya itu karena pertanyaan untuk menguji aja gitu kan. Karena di sisi yang lain
itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya banyak pejabat kita, banyak asesor kita itu tidak apa ya, dalam kepalanya itu hal-hal yang bersifat keintiman, hal-hal yang bersifat seksualitas, ya, bersifat diskriminatif dan seterusnya itu masih menjadi kayak materi yang penting untuk dipertanyakan begitu, ya enggak sih? Ya, kalau dari Nana pribadi sih melihat bahwa apa ya Kak, orang-orang seperti itu, lembaga-lembaga seperti itu yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan seksis dan menyentuh ranah personal ini yang melanggengkan berbagai praktik kekerasan untuk perempuan khususnya. Karena yang paling banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya personal itu adalah perempuan ya Kak, seperti yang Kaneles tadi sampaikan. Nah, Iya. suara saya masih kedengaran nggak? Ya, oke. Apakah kemudian, kalau semisalnya masih ada lembaga, masih ada orang-orang yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu hanya untuk menguji orang lain, tapi nadanya seksis, kemudian juga apa ya, ada sensualnya di sana, ada sensasionalnya dan juga menyentuh ranah personal. Saya pikir ini adalah bukti bahwa kekerasan terhadap perempuan di Indonesia khususnya itu masih ada, bahkan termasuk di lembaga-lembaga publik. Nah, kalau misalnya dia menguji, memangnya yang ada di kepala kamu itu hanya hal-hal yang sifatnya seksis, hal-hal yang berkaitan dengan orientasi seksual. Nggak ada pertanyaan lain yang menyentuh ke kebijakan publik misalnya, atau gerakan anti korupsi. Karena semakin banyak orang yang mengajukan pertanyaan itu hanya dengan alasan untuk menguji apakah seseorang ini siap dengan pertanyaan itu, atau kemudian dia merasa tersinggung atau tidak, saya pikir ini yang kemudian akan menormalisasi berbagai bentuk kekerasan di level masyarakat yang lain. Di lembaga publik saja yang seharusnya memberikan contoh bahwa setiap kita ini, entah kamu laki-laki atau perempuan, punya hak yang sama dan kamu setara, itu sudah tidak bisa mencontohkan itu, apa kabar lagi level masyarakat yang lain? Jangan sampai kemudian ketika ada pelecehan seksual, ketika ada catcalling, ketika ada kasus-kasus kekerasan atau bahkan sextortion di lembaga pelayanan publik, itu dianggap wajar saja karena ini sudah biasa kok, lembaga publik aja udah mencontohkan itu. Jadi Nana pribadi sangat tidak setuju sih Kak, ketika kamu harus pakai itu untuk menguji seseorang. Kalau mau menguji seseorang, uji aja pengetahuannya, uji aja integritasnya, nggak usah uji soal selangkangannya, soal orientasi seksualnya. Itu menandakan bahwa otak kamu memang benar-benar nggak ada isinya selain itu. Iya sih, aku sepakat banget. Bravo. Soalnya kan untuk nanti mereka yang duduk di jabatan publik ya. Jadi misalnya soal pelayanan, ya, soal membuat kebijakan dan seterusnya, ngapain juga kan menguji hal-hal yang sifatnya privasi, sifatnya orientasi dan seterusnya. Sepakat banget sih Nana, itu kayak melanggengkan budaya kekerasan ya. Jadi kayak kekerasannya tuh jadinya kayak kekerasan dari masyarakat karena oleh organ negara, ya nggak sih? Iya. Benar banget Kak. Karena nggak sadar juga ya mereka sementara ini sih melakukan korupsi itu ya. Korupsi dalam artian mereka memanfaatkan relasi kuasa, bahwa mereka merasa ketika kamu sudah ada di level yang lebih tinggi dari si orang yang sementara kamu wawancara, kamu memanfaatkan kekuasaan kamu, memanfaatkan kesempatan untuk kemudian mengajukan pertanyaan semena-mena, seolah-olah merasa berhak bahwa kamu bisa mendiktesi dia, atau kamu bisa mengatur hidupnya, kamu bisa mengatur idealismenya dan lain sebagainya sih Kak. Aku pikir itu jangan bicara soal gerakan anti korupsi, jangan bicara dulu soal bahwa kamu itu kamu kontra dengan berbagai tindakan koruptif. Kalau misalnya dari cara berpikir kamu saja, cara memandang laki-laki dan perempuan ini sudah keliru gitu Kak. Karena ketika bicara soal gerakan anti korupsi kan kita bicara soal kesetaraan, bukan hanya kesetaraan gender, tetapi juga kesetaraan kelas, kesetaraan akses juga bahkan gitu. Betul.
Mantap, mantap. Setuju sekali. Benar. Dan masih banyak hal kayaknya di luar itu yang jauh banget bisa digali dan bisa ditanyakan kan Kak. Betul, betul, Vi. Iya sih. Nah, sebenarnya mungkin gini. Sebenarnya wawasan kebangsaan itu wawasan yang kayak gimana, Nana? Dari Kak Vira dulu aja dulu. Gantian lagi. Otomatis kan Ya, paling nggak soal Indonesia gitu atau soal belahan kayak apa gitu loh. Tapi gimana menurut Ya. Vi dan Nana? Kalau menurutku ya Kak, istilahnya mungkin kalau kita bahas wawasan kebangsaan secara luas, mungkin harusnya kita ya lebih bicara soal Indonesia itu sendiri, kita bicara soal Pancasila, soal nilai-nilai dasar yang mungkin sekarang kita lupa, yang mungkin istilahnya ya mungkin kalau bicara anak muda atau bicara misalnya pejabat negara yang mungkin sekarang udah nggak ada nilai istilahnya PPKN zaman kita sekolah tuh udah nggak nempel, mungkin tuh udah nggak tahu apa arti dari lambang-lambang kelima sila, udah nggak ngerti poinnya, udah nggak pernah dipraktekkan di kehidupan sehari-hari dan mereka udah lupa soal itu. Coba ditanyain, mungkin malah banyak yang nggak tahu. Bukan pertanyaan kayak kalau bosmu bohong, kamu ikut bohong apa enggak? Gak masuk. Menurutku tuh itu betul-betul jauh banget dari apa yang mungkin dimaksud dengan wawasan kebangsaan gitu, dan menurutku jadi nggak tepat sasaran aja. Harusnya kan mungkin ya berbicara tentang identiknya Nusantara, tentang kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan yang mungkin jauh lebih make sense yang harusnya dibicarakan. Prakteknya zaman sekarang gimana dengan anak muda, dengan generasi muda, dan bukan soal hal itu sih Kak menurutku. Dan malah aku justru mau nanya sama kakak berdua, seharusnya, seyogyanya itu kayak apa sih Kak? Karena kan kita tahu sekarang CPNS aja ada kan, dan dia dari dulu juga ada. Apakah memang standarnya akan seperti itu, atau memang ya balik lagi kayak sekarang kan kita tahu beritanya bahwa Komnas HAM kan sekarang lagi memang semenjak Pak Ketua sudah nggak bisa jawab, akhirnya Komnas HAM melihat bahwa ada sesuatu nih yang aneh di sini dan akan mau ditelusuri gitu. Nah, yang aku bingung nih, saya sebagai orang awam, apakah memang standarnya begitukah? Memang ada pertanyaan-pertanyaan yang ya oke lah, nyangkut PKI dan lain-lain oke lah. Tapi maksudku, apakah memang standarnya di situ atau memang ya udah, misalnya tiap lembaga punya kewenangan untuk membuat standar sendiri gitu. Silakan Nana. Gimana tuh? Oke, aku jawab dulu ya pertanyaan dari Bang Neles tadi soal wawasan kebangsaan menurut Nana seperti apa. Kalau kita bicara wawasan kebangsaan itu berbicara bahwa kita berbicara soal kecintaan kita pada tanah air yang tidak hanya mencintai simbol-simbolnya saja, tetapi lebih kepada upaya kita belajar untuk menjadi manusia. Menjadi manusia dalam artian bahwa kamu hidup dengan riang gembira, bahwa di sekitar kamu hidup orang-orang yang berbeda dengan kamu, menerima segala perbedaan yang ada, bahwa ketika kita berbicara soal wawasan kebangsaan, itu kita bukan berbicara soal wawasan kebangsaan ya, yang hanya mengukur integritas, yang hanya mengukur prestasi, yang hanya mengukur harga diri orang lain itu dari selangkangannya, dari latar belakang agamanya, dari latar belakang kepercayaannya, atau bahkan orientasi seksualnya. Nah, kalau kita berbicara soal wawasan kebangsaan itu, kita berbicara soal bagaimana kita menjadi Indonesia yang sesungguhnya, yang tidak hanya melihat Indonesia ini hanya dari Pulau Jawa, yang tidak hanya melihat Indonesia ini dari perspektif Jakarta atau kacamata Jakarta saja, tetapi ini berbicara soal kita semua, yang tidak hanya lagi mengagung-agungkan soal mayoritas dan minoritas. Oh, karena kita ini mayoritas, misalnya dari golongan ini, kita dari kalangan ini, kita bisa dong mengajukan pertanyaan seperti ini. Misalnya nanti ada yang menyebarkan agama ini ke kamu, gimana gitu. Jadi yang seharusnya dikasih tes wawasan kebangsaan, saya pikir itu para asesornya atau juga pimpinannya. Kenapa sih pimpinannya nggak ikutan? Harusnya rata ya Kak. Harusnya pimpinannya juga ngikut Kak. Gini, kalau misalnya
memang benar-benar mau tes wawasan kebangsaan, pimpinannya juga kudu ikut. Gimana kita bisa mau menciptakan iklim organisasi, iklim lembaga yang benar-benar sehat, yang betul-betul berorientasi ke kepentingan publik, sementara pimpinannya masih semena-mena dan tidak jelas itu. Apalagi kita tahu dari proses pencalonan, proses seleksi pimpinannya saja itu sudah banyak pro dan kontra ya. Masih menjabat jadi direktur kalau nggak salah ya waktu itu udah banyak kontroversialnya ya. Apa yang mau diharapkan dari pimpinan seperti ini gitu? Harusnya ikut juga biar fair gitu. Jadi jangan hanya lihat para anggotanya itu yang nggak lolos TWK, pimpinannya juga kudu diuji. Tapi uh, uh, lebih daripada itu, sekali lagi kita bicara soal wawasan kebangsaan ini, kita tidak hanya berbicara soal apa yang kita ketahui soal Indonesia, apa yang kita ketahui soal bangsa kita, tetapi apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita pahami, bagaimana kita beraksi, kita menjaga integritas kita dengan aksi-aksi kita di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau misalnya mau hafal teori soal kebangsaan, saya pikir kita sudah dapat itu juga ya di mata pelajaran kita di SD, bahkan di bangku kuliah juga masih dapat pendidikan kewarganegaraan. Kalau masih ujung-ujungnya masih teoritis tanpa aksi di lapangan, kita pikir wawasan kebangsaan kita ini akan jadi wawasan kebangsaan yang semu saja tanpa aksi di lapangan. Nah, kalau soal format-format tes tadi ya TWK, pertanyaan-pertanyaan yang muncul, apakah setiap lembaga punya punya standar sendiri dalam menyusun soal? Secara pribadi kalau Nana sendiri memang tidak berniat untuk jadi ASN Kak. Tidak berniat untuk jadi ASN karena bermimpi untuk menjadi enggak. Itu ini ya. Iya, karena ya kalau kalau Nana pribadi tidak tertarik untuk jadi ASN karena ya kebiasaan kita ya seperti ini, selalu gacot. Jangan sampai nanti kemudian idealisme kita ini harus harus hilang hanya karena takluk pada pimpinan gitu. Kita nggak menjadi diri sendiri. Lalu soal formatnya gimana? Beberapa waktu lalu Nana sempat lihat beberapa contoh soal dari teman-teman Nana yang lagi persiapan untuk ikut seleksi CPNS. Di TWK-nya itu nggak ada kok pertanyaan-pertanyaan itu, kalau kamu pacaran ngapain aja. Kalau ada yang menyebarkan soal agamanya di daerah kamu gimana? Kalau misalnya kamu soal orientasi seksual, soal kepercayaan, itu nggak ada kok Kak di tes yang di contoh soal yang dikerjakan oleh teman-teman Nana. Jadi memang ini terbukti bahwa lembaga-lembaga yang ada di balik TWK itu dengan proses kerjasamanya yang juga dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya untuk melaksanakan TWK, itu benar-benar ini hanya akal-akalan saja untuk kemudian menjegal para pegawai-pegawai berintegritas. Iya. Setuju banget kan Nana. Dari Bang Neles lagi. Silakan Kak Neles. Bang Neles nge-like nggak sih video? Nge-like deh kayaknya Kak Neles. Halo. Bang Neles belum disabotase kan ya Bang? Jangan-jangan Kak. Di sana disadap. Halo Kak Neles. Iya. Halo Bang Neles. Nah, nge-like terus sih videonya Kak. Iya, menunggu Kak Neles kembali Kak. Koneksinya, tapi aku setuju sih, benar. Bukan hanya bicara soal teori, tapi ya bagaimana akhirnya apa yang udah kita lakukan, aksi apa saja, langkah-langkah preventif apa saja, dan sejauh mana ya Kak kita sudah melakukan hal baik gitu loh untuk Indonesia, untuk bukan cuma buat kita tapi generasi ke depan. Dan aku kemarin nonton itu dan tahu berita ini, sedih sih Kak, membayangkan kalau misalnya betul-betul akhirnya dilumpuhkan secara total, apa kabar anak cucu kita yang udah nggak bisa ngerasain keadilan, udah nggak bisa ngerasain apa yang seharusnya dirasakan sama mereka gitu loh, bebas dari korupsi, nggak ngelihat lagi mungkin apa-apa yang harusnya mereka terima 100% diambil sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Itu sedih sih, karena ngebayangin gimana 10, 20, 30 tahun lagi
Indonesia Ya, akan seperti apa. Tapi mungkin Kak, sebelum kita menutup nih sambil menunggu Kanelis lagi balik, kira-kira apa nih yang Kakak mau sampaikan, bukan cuma buat eh, sebentar Kak, bukan cuma buat mungkin final statement Kakak nih di pembicaraan kita malam hari ini, atau pesan Kakak buat semua yang nonton, atau buat kita nih istilahnya generasi muda, ayo kita kawal terus proses ini seperti apa. Ada Kak satu dua patah kata nih buat kita semua malam hari ini. oke Kak. Kalau misalnya teman-teman yang sudah menonton, melihat aksi para komunitas yang fokus ke isu ini ataupun dari teman-teman yang tidak lolos TWK kemarin begitu gencar untuk menyuarakan ini, ini semata-mata bukan cara kita untuk kemudian mencari-cari kesalahan pemerintah, tetapi ini menandakan bahwa kita ini adalah warga yang berdaya, warga yang masih akal warasnya itu masih terjaga untuk kita menciptakan Indonesia yang adil, setara, dan merata, bahwa kalau semisalnya dari lembaga anti rasuah yang seindependen seperti KPK ini sudah disusupi oleh kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan-kepentingan terselubung, maka kita perlu khawatir bahwa negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Karena itu kita sebagai warga, mari kita sama-sama kawal isu ini, kita jangan saling sikut satu sama lain. Terlepas dari apapun pilihan politik kamu, ataupun persiapan kamu menyongsong 2024 nanti, kamu harus khawatir, jangan menggadaikan keadilan yang seharusnya kamu peroleh sebagai warga negara selama 5 tahun itu, kepemimpinan yang tidak pro pada gerakan-gerakan anti korupsi. Kita lihat sekarang ya, ketika kita warga lagi sibuk-sibuknya mendukung KPK dan menolak setiap upaya pelemahan bahkan pembunuhan terhadap KPK, pimpinan-pimpinan kita malah sibuk dengan gimmicknya, sibuk dengan program-program gak jelasnya itu, bahkan ada semacam wajib militernya lah yang memang gak make sense dan betul-betul gak dibutuhkan oleh kita sebagai warga negara. Karena itu pada akhirnya kita harus tunjukkan kepada mereka yang di atas sana yang berkuasa bahwa kita publik ini adalah pemilik ataupun watchdog dari setiap proses pengambilan kebijakan dari pemerintah. Kita hadir bukan hanya untuk memberikan kepercayaan terhadap pemerintah, tetapi juga turut mengontrol mereka. Karena itu sebagai teman-teman, untuk kita ambil bagian dalam gerakan anti korupsi, tidak harus dengan hal-hal yang besar-besar dulu. Mulai dari hal-hal yang kecil dulu, semisal berdiskusi seperti ini, kamu menulis tentang apa yang kamu ketahui soal gerakan anti korupsi, atau bahkan kamu memproduksi konten-konten yang berkaitan dengan gerakan anti korupsi, itu sangat luar biasa. Karena yang membedakan kita sebagai manusia yang peduli dengan sekitar itu adalah bahwa kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, bahwa kita masih memanfaatkan apa yang ada pada kita untuk memikirkan orang lain. Jadi sekali lagi saya menekankan bahwa mari kita sama-sama sadari bahwa gerakan-gerakan anti korupsi yang kita lakukan ini menunjukkan bahwa korupsi itu punya bahaya laten. Kita semua punya peran dan tanggung jawab untuk memberantas korupsi, dan ini bukan hanya tugas KPK. Kalau misalnya lembaga anti rasuah seperti KPK sudah dilemahkan, maka garda terakhirnya adalah ada pada kita warga akar rumput untuk melawan. Terima kasih Kak Fira dan Kak Neles. Keren banget, thank you sekali Kak Nana. Mungkin dari Kak Neles ada closing statement Kak, apa yang Kakak mau sampaikan, bukan cuma buat bahasan yang tadi, kayak Kak Neles masih hilang-hilang nih. Kak Neles? Kak Neles masih nge-lag ya videonya. Nah, Kak Neles nggak disabotase kan ya Kak jaringannya? Kak Neles nggak ada suaranya, halo? Nah, udah, oke. Yes. Ada yang mau ingin disampaikan Kak untuk closing terakhir? Hilang lagi Kak jaringannya Kak Neles. Kak Neles, nah sudah kembali. Kita menunggu Kak Neles lagi. Iya, Kak Neles.
Tapi ini paling mending loh kan Nana. Dari live Mm-mm. Kanel yang apa ini nih salah satu yang paling mending jaringan Kanel sih kali ini. Ya udah, nggak usah aku. Gak apa-apa ya dilanjutkan nih. Ayo Kak Neles lanjutkan. Kedengeran kok, kedengeran. Videonya aja yang blur, Kak. Abang Neles kita. Gimana nih Kak? Aduh. Kak Neles masih aman. Memang ini kayak betul disabotase deh. Oke. Jadi kalau aku mau merangkum dari apa yang tadi kita udah diskusi ya Kak. Pertama-tama sekali kan Nana udah meluangkan waktunya malam minggunya bercerita, sharing dengan Tapele, banyak banget nilai-nilai yang kita dapat, banyak banget apa ya pengetahuan baru yang kita dapat. Bang Neles sudah join lagi. Sudah kembali ke Neles. Welcome. Ya. Masih muter-muter ke Kak videonya. Iya. Nah, halo. Kanele. Ya udah kata. Ya sudah kalau begitu. Kaneles juga terima kasih sudah menemani, betul. Tadi yang kalau juga Kanana udah bilang wawasan kebangsaan bukan cuma tentang Indonesia tapi bagaimana caranya manusia memanusiakan manusia, bukan membahas tentang hal-hal yang seksis, bukan berdasarkan hal-hal yang terkait dengan gender, tapi ya bagaimana kita bisa nih Kaneles, halo Kak. Bagaimana kita bisa mempraktekkan nilai-nilai yang udah ada, berjuang buat Indonesia untuk keberlangsungan hidup kita maupun buat adik-adik anak-anak kita nantinya. Kaneles, bisa? Aman? Kayaknya udah aman nih. Ini nge-lag lagi tuh Kak videonya. Karena ini sekarang posisi di mana? Tinggal. Di Sumba, Kak. Nah, tuh sinyal Sumba saya lebih bagus dari sinyal Jakarta nih, aduh, karena tutup aja gak apa-apa jaringan para oke. Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Itu lagi, menyerah. Jadi terima kasih buat Kanana, thank you so much buat yang udah nonton, teman-teman Tapele yang masih join sampai 1 jam ini, terima kasih banyak. Dan seperti yang Kanana bilang, kalau emang ternyata negara sabotase betul apa tadi yang Kanana juga bilang bahwa kalau memang ternyata bukan kita, siapa lagi? Karena memang garda terakhir adalah kita. Ayo kita sebagai anak muda yang punya akses yang sama kita kawal. Ini semoga nggak ada lagi kejadian yang sama dengan jumlah yang lebih masif. Kita berdoa semoga pasti apapun yang mereka lakukan yang punya hati, yang masih punya integritas, mereka bisa melakukan yang terbaik. Terima kasih banyak Kanana buat sharingnya. Semoga kita berdoa semoga Indonesia pasti jauh dengan lebih baik. Pasti banyak orang-orang yang masih punya hati, anak muda yang masih punya semangat untuk berjuang dan juga menciptakan negara Indonesia yang anti korupsi. Terima kasih banyak Kanana, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu. Terima kasih Kak Wi sudah mau memandu sharing kita pada malam hari ini. Mohon maaf kalau misalnya dalam penyampaian Nana ada kekeliruan ataupun kekurangan, tapi apapun yang kita bagikan pada malam hari ini, apapun yang kita sampaikan pada malam hari ini menandakan bahwa kita semua masih ada dan hadir untuk Indonesia, khususnya dalam melakukan gerakan-gerakan anti korupsi untuk Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Kak Vi, terima kasih Kak Neles, terima kasih teman-teman juga yang sudah hadir. Nanti kita live lagi ya Kak, tapi gantian yang ngajak lagi jaga aksi. Boleh, juga buat teman-teman jangan lupa follow IG-nya Kanana
Jangan lupa follow juga jaga.aksi. Dilihat konten-kontennya, Siap. dipantengin terus. Biar kita sama-sama semangat. Terima Menjadikan kasih. Indonesia jauh lebih baik. Dadah kakak. Terima kasih Kak selamat Vi. malam. Dadah, selamat malam minggu. Dadah Kak. Selamat malam minggu. Hai Aide. Ciri, star sini. Up. Star sini up.